Tak jauh beda dengan keadaan Syiah Rafidhah, kaum Sufi pun mengusung berbagai jenis kesesatan dan kekufuran. Dua kelompok ini adalah bahaya laten di tubuh kaum muslimin. Bahkan di saat kaum muslimin tidak lagi memperhatikan agamanya, muncullah mereka sebagai kelompok yang mengerikan, sehingga mereka tak segan-segan lagi menampilkan kekufurannya di tengah-tengah kaum muslimin. Mau tahu kelanjutannya dalam pembahasan kali ini? Tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Mahas Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang akidah sesat kaum Sufi. Puncak kekufuran yang terdapat pada kaum Sufi adalah adanya keyakinan bahwa siapa saja yang menelusuri ilmu laduni atau ilmu batin, maka pada akhirnya ia akan sampai pada tingkatan fana, yaitu menyatu dengan zat Allah. Sehingga ia memiliki sifat-sifat ilahiyah dan insaniyah. Secara lahir ia bersifat insaniyah, namun secara batin ia memiliki sifat ilahiyah. Maha suci Allah dari apa yang mereka yakini. Akidah ini populer di tengah masyarakat kita dengan istilah manunggaling kawula Gusti. Adapun munculnya akidah rusak ini bukanlah sesuatu yang baru dan bukan pula tuduhan semata. Hal ini dapat dilihat dari ucapan para tokoh legendaris dan pendahulu Sufi seperti Al-Hallaj, Ibnu Farid, Ibnu Sabi'in, dan masih banyak lagi yang lainnya di dalam karya-karya mereka. Cukuplah dengan ini sebagai saksi atas kebenaran bukti-bukti tadi. Yang pertama, Al-Hallaj berkata sebagaimana yang tercantum di dalam kitab At-Tawasin halaman 129, Maha suci Allah, dia yang telah menempatkan sifat nasud insaniyahnya, lalu muncullah kami sebagai ilahiyahnya. Kemudian dia menampakkan diri kepada makhluknya dengan wujud orang yang makan dan minum, sehingga makhluknya dapat melihatnya dengan jelas seperti pandangan mata dengan pandangan mata. Lebih lanjut sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Diwanul Hallaj halaman 82, Al-Hallaj mengatakan, aku adalah engkau Allah. Tanpa ada keraguan lagi, Maha suci engkau adalah Maha suci aku. Mengesahkan engkau berarti mengesahkan aku. Kemaksiatan kepadamu adalah kemaksiatan kepadaku. Marahmu adalah marahku. Pengampunanmu adalah pengampunanku. Kami adalah dua ruh yang menitis jadi satu. Jika engkau melihatku, berarti engkau melihatnya. Dan jika engkau melihatnya, berarti yang engkau lihat adalah kami. Yang kedua, Ibnu Farid berkata dalam syairnya yang terdapat di dalam kitab Tanbih Al-Ghafi fi Takfir Ibnu Arabi halaman 64, tidak ada sholat kecuali hanya untukku, dan sholatku dalam setiap rakaat bukanlah untuk selainku. Yang ketiga, Abu Yazid Al-Bustami berkata seperti yang terdapat di dalam kitab An-Nur min Kalimati Abi Taifud halaman 106, paling sempurnanya sifat seseorang yang telah mencapai derajat ma'rifat adalah adanya sifat-sifat Allah pada dirinya, dengan demikian sifat ketuhanan ada pada dirinya. Lebih lanjut, Abu Yazid Al-Bustami mengungkapkan keheranannya dengan berujar, aku heran kepada orang-orang yang mengaku mengenal Allah, bagaimana mereka bisa beribadah kepadanya. Lebih daripada itu, dia menuturkan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab An-Nur halaman 84 tentang akidah ini kepada orang lain. Tatkala seseorang datang dan mengetuk rumahnya, dia bertanya, siapa yang engkau cari? Orang itu menjawab, Abu Yazid. Dia pun berkata, pergi, tidaklah yang ada di rumah ini kecuali Allah. Di dalam kitab An-Nur halaman 110, dia pernah ditanya tentang perihal tasawuf, maka ia menjawab, sifat Allah telah dimiliki seorang hamba. Akidah manunggaling kawula Gusti membawa kaum Sufi kepada keyakinan yang lebih rusak, yaitu widatul wujud. Maknanya adalah tidak ada wujud kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada zat lain yang tampak dan kelihatan ini selain zat yang satu, yaitu zat Allah. Ibnu Arabi berkata di dalam kitab Ushul Hikam halaman 90, Tuhan itu memang benar dan hamba itu juga benar. Kalau demikian, lalu siapa yang dibebani syariat? Bila engkau katakan yang ada ini adalah hamba, maka hamba itu adalah mati. Engkau katakan yang ada ini adalah Tuhan, lalu mana mungkin dia dibebani syariat? Penyair Sufi yang bernama Muhammad Baharuddin Al-Baitar berkata sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sufiyat halaman 27, anjing dan babi tidak lain adalah Tuhan kami. Allah itu hanyalah pendeta yang ada di gereja. Maka di sini teman-teman sekalian, kita akan membawakan dalil-dalil yang dijadikan penopang akidah Sufi. Manunggaling kawula Gusti, sepintas seorang awam pun mampu menolak atau bahkan mengutuk akidah mereka ini dengan sekedar memakai fitrah dan akalnya yang sehat. Namun bagaimana kalau ternyata kaum Sufi membawakan dalil baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah bahwa akidah manunggaling kawula Gusti benar-benar diajarkan di dalam agama ini sebagaimana sangkaan mereka. Dan dalil-dalil inilah yang banyak tertulis dalam buku karangan mereka dan banyak berseliweran di dunia maya.
Dalil-dalil tersebut ialah yang pertama, dan Dia Allah bersama kalian di mana kalian berada. Quran Surah Al-Hadid ayat 5. Yang kedua, dan kami lebih dekat kepadanya hamba daripada ulat lehernya sendiri. Quran Surah Qaf ayat 16. Yang ketiga, sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku pun mencintainya. Bila aku mencintainya, maka jadilah aku sebagai telinganya yang dia mendengar dengannya, mata yang dia melihat dengannya, tangan yang dia memegang sesuatu dengannya, dan kaki yang dia berjalan dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka di sini teman-teman sekalian, kita akan membantah terhadap syubhat mereka. Dalam memahami dalil-dalil di atas dengan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai bimbingan para ulama yang terpercaya, maka kita akan dapati bahwa syubhat mereka tidak lebih daripada sarang laba-laba yang sangat rapuh. Yang pertama, tentang firman Allah di dalam surah Al-Hadid ayat 5, para ulama telah bersepakat bahwa kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya tersebut artinya ilmu Allah meliputi keberadaan mereka, bukan zat Allah yang menyatu bersama mereka. Al-Imam Tilmanki berkata sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Darut Ta'arud jilid 6 halaman 250, kaum muslimin dari kalangan Ahlussunnah telah bersepakat bahwa makna firman Allah yang artinya dan Dia Allah bersama kalian di mana kalian berada adalah ilmunya. Yang kedua, yang dimaksud dengan lafaz kami di dalam surat Qaf ayat 16 tersebut adalah para malaikat pencatat amalan. Hal ini ditunjukkan sendiri oleh konteks ayat setelahnya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dan para ulama yang lainnya. Sedangkan At-Tilminki dan Al-Baghawi memilih pendapat bahwa yang dimaksud lafaz lebih dekat adalah ilmu dan kekuasaannya lebih dekat dengan hambanya daripada ulat lehernya sendiri. Yang ketiga, Al-Imam At-Tufi berkata mengomentari hadis qudsi tersebut menyatakan bahwa ulama telah bersepakat kalau hadis tersebut merupakan sebuah ungkapan tentang pertolongan dan perhatian Allah terhadap hamba-hambanya, bukan hakikat Allah yang menjadi anggota badan hambanya, sebagaimana keyakinan bidatul wujud. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab menegaskan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 523-524 bahwa barang siapa mengarahkan pembicaraannya di dalam hadis ini kepada bidatul wujud, maka Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Dengan pemahaman yang sesat seperti di atas, selalu muncullah ucapan batil lainnya yang terkait erat dengan akidah sesat ini. Di antaranya, yang pertama, ketika seorang sufi ditanya di manakah Allah, maka jawaban mereka adalah Allah ada di mana-mana. Maka sesungguhnya jawaban ini adalah pemahamannya menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah serta kesepakatan generasi salaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, barang siapa yang mengatakan bahwa zat Allah ada di setiap tempat, maka dia telah menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah dan kesepakatan para salaf. Bersamaan dengan itu, dia telah mengingkari fitrah dan akal yang Allah telah tetapkan bagi hamba-hambanya. Yang kedua, atau ketika seorang sufi ditanya di manakah Allah, maka jawaban mereka ialah zat Allah ada di setiap hati seorang hamba. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, dan adapun keyakinan bahwa zat Allah ada di dalam hati setiap orang kafir maupun mukmin, maka ini adalah ucapan batil. Tidak ada satu orang pun dari generasi pendahulu, yaitu generasi salaf pada umat ini yang berkata seperti itu. Tidak pula Al-Quran maupun As-Sunnah serta kesepakatan salaf dan akal yang lebih bersih justru bertentangan dengan keyakinan tersebut. Beberapa ayat Al-Quran yang membantah akidah manunggaling Kawula Gusti. Ayat-ayat Al-Quran secara gamblang menegaskan bahwa akidah manunggaling Kawula Gusti benar-benar batil. Allah Ta'ala berfirman, yang pertama, dan mereka orang-orang musyrikin menjadikan sebagian hamba-hamba Allah sebagai bagian darinya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 15. Dia pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri yang berpasang-pasangan, dari jenis binatang ternak yang berpasang-pasangan pula. Dia jadikan kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Yang kedua, lihatlah ketika Allah menjawab permintaan Musa yang ingin melihat langsung wujud Allah di dunia. Allah pun berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung itu. Tatkala ia tetap
di tempat itu niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikan gunung itu hancur dulu dan Musa pun pingsan. Setelah sadar, Musa berkata, Maha suci engkau, aku bertobat dan aku orang yang pertama-tama beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.